sudah pukul 10 teman-teman. Tadi saya baca di chat ada beberapa yang izin live duluan di tengah-tengah pertemuan, dan tadi di akhir pertemuan karena ada agenda lain. Yang jelas buat nanti bisa disampaikan aja buat teman-teman yang mungkin ya bisa hadir. Ini latihan soalnya sudah disediakan di Elok seperti biasa, jadi sudah saya berikan link di situ. Sebelum, oh iya, tadi aku belum salam. Tadi saya belum salam, mohon maaf. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita coba beberapa latihan soal yang terkait dengan daerah faktorisasi tunggal, kemudian materi-materi yang bersekitaran dengan DFT, yaitu tadi ada elemen tak tereduksi, ada elemen prima, kemudian nanti ada dibahas terkait yang polinomial, yaitu nanti ada elemen primitif di suatu ring polinomial, kemudian nanti sampai ke goal yang kedua tadi, yaitu ketika R-nya itu DFT, maka Rx, ring polinomial atas R, itu juga akan menjadi DFT. Nah, sebelum kita mulai di latihan soalnya, ada pertanyaankah dari teman-teman sekalian terkait kuliah tadi? Sebenarnya tadi saya baca ada satu pertanyaan, tapi yang tadi menanyakan sepertinya sudah live dari Zoom karena ada kegiatan ya. Coba saya bacakan dulu. Pak, mohon konfirmasi untuk definisi tadi elemen tak tereduksi, apakah tidak perlu diberikan kuantor untuk setiap AB? Oke, berarti yang ini ya. Bisa kita bahas bareng-bareng aja, nggak masalah. Jadi sebenarnya di sini jika P sama dengan AB, maka A unit atau B unit ini sebenarnya memang sebenarnya ada kuantornya di sini. Jadi karena di sini kuantornya nggak disebut ya, itu sebenarnya ada kuantor eksistensial, kuantor universal, yaitu kuantor untuk setiap. Itu jika untuk setiap AB di D berlaku P sama dengan AB berakibat A unit atau B unit, seperti itu. Karena memang jelas setiap elemen kan pasti dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu dan dirinya sendiri, itu pasti. Tetapi kalau ada perkalian yang lain, katakan A kali B, apakah nanti salah satunya juga unit? Nah, itu yang diperhatikan dalam membuktikan apakah suatu elemen itu irreducible atau tidak. Itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di kuliah tadi sebelum kita lanjut ke latihan soal dari teman-teman. Sekalian menunggu beberapa teman-teman yang baru masuk ya. Ini sudah mulai satu persatu ada masuk kembali ke Zoom. Oke. Nah, kalau belum ada, sembari menunggu kita coba buka sedikit latihan soalnya. Kemudian nanti kita coba flashback ke materi Pak Sutopo tadi. Dilihat kira-kira ada poin yang belum jelas atau enggak. Untuk latihan soalnya itu sebenarnya saya coba pilih dari yang sedikit lebih mudah begitu. Dan selain dari Fralek, saya juga mengambil dari referensi lain. Referensinya yang selain Fralek ada Malik dan Murdison dan Sen. Itu Fundamentals of Abstract Algebra. Kemudian ada dari Kaplansky yang judulnya Commutative Rings. Ini sebenarnya cuma satu soal sih kalau yang dari Kaplansky ini. Tapi
bisa bisa kita lihat satu persatu latihan soalnya. Untuk nomor 1 dan 2 itu sebenarnya dari definisi elemen tak tereduksi dan elemen prima, kemudian ada elemen unik tadi. Nah, itu kita tahu ya, di sini kalau misal dia berasosiasi tadi sebenarnya sudah dibahas ya asosiasi ya. Jadi P dan Q itu dikatakan berasosiasi ketika P sama dengan Q kali U untuk suatu unit U, begitu. Berarti kalau kita punya P kali U, itu berarti elemen yang pasti berasosiasi dengan P. Nah, untuk nomor 1 dan 2 ini, permasalahannya lebih terkait kepada ketika kita punya dua elemen yang berasosiasi, maka kalau satunya prima, yang lain juga ikut prima atau tidak. Kalau satunya irreducible, apakah yang satunya lagi irreducible atau tidak? Itu yang menjadi concern di nomor 1 dan 2. Kemudian yang nomor 3 itu sifat secara umum di daerah integral, jadi nggak harus daerah faktorisasi tunggal ya. Sifat di daerah integral itu kita perlu membuktikan bahwa kalau P itu prima, apakah nanti P-nya itu tak tereduksi, kemudian sebaliknya, apakah P tak tereduksi berakibat P-nya prima. Nah, itu yang di sini dibahas nomor 3. Secara umum sebenarnya prima berakibat tak tereduksi. Tetapi kalau tak tereduksi itu belum tentu prima. Nah, ini nanti dibahas di nomor 4 dan 5. Di nomor 4 itu kita perhatikan kalau kebalikannya itu akan terjadi ketika R-nya itu di daerah faktorisasi tunggal. Ya, jadi untuk syarat daerah faktorisasi tunggal ini yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa tak tereduksi berakibat prima. Bagaimana kalau bukan daerah faktorisasi tunggal? Kita bisa melihat contohnya di nomor 5. Di nomor 5 ini kita punya ZI akar 5. Itu bentuknya adalah, kalau ZI itu kan A plus BI, kalau ZI akar 5 itu bentuk elemennya adalah A plus BI akar 5. Nah, di sini kita lihat bahwa dia bukan DFT. Nah, dengan buktian dia bukan DFT berarti dia menjadi calon untuk contoh kita melihat elemen yang tak tereduksi tetapi juga bukan prima. Nah, untuk membuktikan dia bukan DFT itu sebenarnya itu dari definisi ya. Kalau dari definisi itu berarti bisa dilihat kalau kita harus mencari elemen di ZI akar 5 yang dia memiliki faktorisasi yang tidak tunggal. Nah, tetapi mungkin dalam mencari faktorisasi yang tidak tunggal itu, kita kan juga harus melihat faktorisasinya apakah tiap-tiap komponen itu irreducible atau enggak gitu. Nah, di poin ABC ini adalah cara membuktikan bahwa satu elemen itu irreducible atau tidak di ZI akar 5. Karena kalau di bilangan bulat kan kita jelas tahu ya, elemen irreducible itu pasti ya bilangan prima dan yang berasosiasi, yaitu yang negatif prima tadi. Tetapi kalau dalam kasus ZI akar 5 ini kan bentuk elemennya agak aneh ya, agak berbeda dengan bilangan bulat biasa. Nah, di situ kita menggunakan sifat dari bilangan kompleks, yaitu kita menggunakan sifat modulus. Kalau kita pakai sifat modulus, itu sebenarnya modulus dari A plus BI akar 5 itu sama dengan apa? Ada teman-teman yang mungkin ingat tentang bilangan kompleks? Ada yang bisa menjawab modulusnya? Oh, di sini sudah mulai masuk satu persatu ya. Ada Kak Anisha, ada Kak Alinia, Kak Anissa, Kak Askia, Kak Karolin, Kak Fitriana, Bu Fitriana, Bu Kartika Sari, Kak Khoirunisa, Bu Krista Yulita, Bu Listiana, Bu Merita, Kak Musang, Kak Rineka, Kak Risa, Kak Roro, Kak Saiful, Kak Sheila, Bu Sri Rosdiana ya. Nah, di sini teman-teman ada yang ini ada jawaban dari Bu Krista Yulita hadir, oke. Ada yang ingat modulus dari bilangan kompleks itu apa? Kalau kita punya bilangan kompleks itu A plus BI, maka nanti
modulus dari bilangan kompleks itu, kalau misal teman-teman belum ingat ya, modulus dari A plus BI itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat di akarnya. Nah, berarti kalau dalam kasus A plus BI akar 5, kan berarti real part, imaginary partnya kan B akar 5 ya. Jadi di sini, kalau ada BI akar 5, maka di sini akan menjadi 5B kuadrat, begitu. Nah, di sini sebenarnya yang digunakan itu nggak mentah-mentah modulusnya ya, tetapi modulus kuadrat. Jadi kalau kita punya modulus Z1, Z2, itu kan bisa dipecah menjadi modulus. Oh, sorry. Jadi kalau kita punya modulusnya Z1 kali Z2 itu bisa dipisah, berarti modulusnya kuadrat Z1, Z2 juga bisa dipisah, begitu. Jadi kalau kita pisah seperti ini, lumayan kecil ya. Saya hapus dulu. Nah, ketika kita punya modulus Z1, Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2, maka kita bisa simpulkan kalau modulus kuadrat dari Z1, Z2 itu sama dengan modulus kuadrat dari Z1 dikali modulus kuadrat dari Z2. Mohon maaf ya, di sini tulisan saya agak kasar karena saya pakai mouse. Nah, sifat ini yang nanti kita pakai, dan nanti dilihat dalam kasus ini bagaimana dengan modulusnya elemen 2 di sini. Sebenarnya itu juga bisa dipakai dalam buktikan yang A, bahwa unitnya hanya mit 1 dan 1, tapi tanpa sifat modulus pun sebenarnya bisa dibuktikan straightforward. Nanti dilihat kasusnya, ketika dia unit, nanti apa yang terjadi dengan A dan B-nya, seperti itu. Nah, kalau yang B ini berarti, kalau 2 sama dengan Z1, Z2, itu dengan hin modulus ini, kita coba hitung modulus dari 2 itu berapa, kemudian tadi modulus dari Z1 kali Z2 itu berapa. Gitu. Nah, dengan cara serupa, nanti bisa coba dibuktikan bahwa 3, kemudian 1 plus I akar 5, kemudian 1 minus I akar 5 juga tidak tereduksi. Nanti coba dilihat, bisa dicoba untuk buktikan dia irreducible seperti apa. Nah, dari situ nanti kita lihat, oh ternyata ada elemen yang memiliki faktorisasi tak tunggal. Dan ada hubungannya dengan elemen yang tadi kita pilih ya. 2, 3, 1 plus I akar 5, 1 minus I akar 5, begitu. Jadi, kalau yang nomor 5 ini sengaja saya buat step by step agar nanti terbukti dia bukan DFT. Begitu juga untuk yang E, itu nanti kita lihat bahwa yang tak tereduksi dan bukan elemen prima itu ya tadi elemen yang faktorisasi tak tunggal itu. Nah, nanti dilihat kenapa dia bukan elemen prima, tetapi dia tereduksi. Oh, sebentar. Sorry. Kalau yang faktorisasi tak tunggal itu dia tereduksi sih. Faktornya yang tadi dia menjadi elemen tak tereduksi, yang tidak prima. Nanti dilihat kenapa bisa seperti itu. Dan untuk nomor 6, nomor 7 itu caranya sama, cuman kita ganti ZI akar 7. Di sini 7-nya masih sama-sama prima ya dengan 5. Jadi 5-nya prima, 7 juga prima. Tetapi kalau diganti bilangan yang bukan bilangan prima, kira-kira seperti apa? Di sini saya ganti dengan 6. Apakah nanti caranya sama, ataukah nanti ada perbedaan sifat? Seperti itu. Kan di sini kita punya ladangnya berbeda ya. Yang nomor 5 itu ladang yang kita punya itu ZI akar 5, tetapi yang di nomor 7 kita punya ladangnya ZI akar 6. Apakah nanti di sana lingkungannya berbeda, kan kita masih belum tahu ya. Nah, di situ nanti kita lihat, kita cari dulu unitnya apa, kita cari elemen irreducible-nya seperti apa, begitu.
Kemudian untuk yang nomor 8, ini juga saya beri contoh elemen yang memiliki faktorisasi tak tunggal. Tetapi di sini saya tidak menggunakan ring bilangan ya. Kalau di ring bilangan itu memang cukup banyak digunakan, sepertinya ya, dari yang saya tahu itu digunakan di teori bilangan nanti. Dalam penelitian teori bilangan, algebraic number theory. Tetapi kalau untuk yang nomor 8 ini terkait dengan polinomial. Jadi di sini kita mengkonstruksi satu ring, subset dari ring polinomial, tetapi kalau diperhatikan di sini ada yang hilang. Yang hilang itu apa? Di sini yang hilang adalah A1X-nya hilang. Jadi di sini A1X-nya, koefisien dari A1X di situ 0. Berarti X pangkat 6 itu tidak bisa difaktorkan menjadi X kali X kali X kali X. Nah, itu tidak bisa. Karena di sini X-nya tidak ada. Tapi dia daerah integral. Dan memang daerah integral itu bisa dibuktikan ya. Karena dia tidak punya pembagi 0, dia punya elemen identitas. Nah, kita lihat bahwa X pangkat 6 nanti memiliki faktorisasi yang tidak tunggal. Karena nanti, tapi perlu diperhatikan ya, sekali lagi, kalau kita membuktikan faktorisasi, itu berarti per komponen juga harus dibuktikan bahwa dia tak tereduksi. Itu yang nanti perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang nomor 9, itu ringnya sedikit berbeda, jadi agak lebih aneh di sini, yaitu ada pangkatnya yang berbeda, seperti ring polinomial, tetapi pangkatnya ini tidak harus bilangan asli. Pangkatnya bisa bilangan rasional. Oh, mohon maaf, ada kesalahan di sini, harusnya Ki positif ya. Karena kalau Ki negatif nanti jadinya wait. Nah, harusnya Ki positif. Di situ nanti dilihat bahwa polinom X pangkat 1 itu tidak dapat difaktorkan menjadi elemen-elemen tak tereduksi. Jadi tidak hanya dalam buktian DFT tidak hanya bisa dengan kita mencari faktorisasi yang tidak tunggal, tetapi juga kita bisa saja dalam satu ring itu ada elemen yang memang tidak memiliki faktorisasi sama sekali. Dalam hal ini kalau dia difaktorkan itu pasti ada elemen yang bisa difaktorkan lagi, bisa difaktorkan lagi, bisa difaktorkan lagi, terus seperti itu, dan tidak bisa kita temukan komponen yang tak tidak bisa kita temukan bahwa setiap komponennya tak tereduksi. Pasti ada aja komponen yang bisa tereduksi, bisa difaktorisasi lagi, bisa difaktorisasi lagi, dan seterusnya. Itu yang di nomor 9. Untuk yang nomor 10, ini yang tadi saya katakan ada di buku Kaplansky. Jadi sebenarnya ini sifat, kalau dia DFT, maka bersifat ini tuh kita bisa buktikan secara straightforward, jadi bisa digunakan sebagai latihan. Pun kalau yang konversinya ini memang tidak saya tulis di sini. Jadi kalau sebaliknya seperti apa, ini bisa dicoba sendiri, tetapi tidak dibahas karena nanti akan melibatkan beberapa lemma tertentu yang nanti ada di buku Kaplansky tahun 1974, judulnya Commutative Rings ya, yang di sini. Ya. Di situ ada. Nah, untuk yang nomor 11 ini adalah alur bukti dari goal kita yang kedua tadi, yaitu membuktikan bahwa ketika R-nya itu DFT, maka Rx-nya juga DFT. Di sini step-stepnya itu saya mengikuti dari Fralek, buku yang diajar oleh Pak Stopo tadi. Dari poin yang pertama dulu, itu kita membuktikan bahwa kean elemen itu GCD 1 itu jika hanya jika untuk setiap elemen tak tereduksi P, itu kita pasti menemukan ada satu komponen yang tidak habis dibagi P. Itu yang A sebenarnya mengatakan seperti itu. Oke. Untuk yang B, itu lemma pertama yang digunakan, yaitu ketika fx sama dengan, ketika fx-nya itu suatu polinomial, maka dia dapat didekomposisi menjadi
perkalian C kali GX dengan GX-nya itu primitif. Primitif itu adalah ketika setiap koefisien di sini itu GJD-nya ketika dihitung sama dengan 1. Itu yang disebut polinomial primitif. Nah, lebih lanjut nanti kita butuhkan bahwa CGX itu tunggal. Tunggalnya dalam tanda kutip ya. Dalam artian tunggalnya up to associate ya. Jadi kalau ada C aksen G aksen X yang memiliki sifat yang sama, maka C dan C aksen berasosiasi, GX dan G aksen X juga berasosiasi, begitu. Nah, untuk yang C, itu lemma selanjutnya yang akan dibuktikan, yaitu ketika kita punya dua buah polinomial yang primitif, maka hasil perkaliannya juga primitif. Itu nanti akan digunakan dalam sifat yang D, yaitu ketika fx-nya tak tereduksi di Rx, maka fx juga tak tereduksi di fx dengan f-nya itu lapangan fraksi di R. Lapangan fraksinya ini mengikuti kuliah kita di modul fraksi beberapa pertemuan yang lalu. Baru nanti dari situ bisa dibuktikan Rx-nya merupakan DFT. Begitu. Dari teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu terkait soal latihan ataupun terkait kuliah tadi? Agak hening ya, tapi oke lah. Mungkin dari kalau semisal dari teman-teman belum ada pertanyaan, kita coba bahas satu persatu soalnya, mulai dari nomor 1 dulu. Yang di sini, oke. Ya, di sini diberikan satu daerah integral. Jika P itu tak tereduksi dan U itu unit, buktikan bahwa P kali U itu tidak tereduksi. Ada yang bisa mencoba kira-kira step pertamanya apa? Mungkin dari Kak Alenia ada di sini? Kak Alenia? Halo? Oke, nggak ada di sini ya. Kak Caroline ada? Iya. Ya. Kira-kira kalau ada permasalahan seperti ini, berarti untuk membuktikan dia tak tereduksi, step pertamanya kira-kira diapain? Berarti kalau P-nya tak tereduksi, berarti P-nya sama dengan misalkan A dikali U dengan U-nya unit. Oke. Di sini kita sudah tahu P-nya tak tereduksi ya, Kak Caroline ya. Di sini yang kita membuktikan adalah PU-nya tak tereduksi. Jadi benar tadi definisinya tak tereduksi yang dikatakan Kak Caroline tadi. Jika P sama dengan A kali B, maka A-nya unit atau B-nya unit. Oke. Dari coba saya tanya Kak Musang di sini ada hadir? Halo, Kak Musang ada? Oke, lagi nggak di lokasi ya? Oke. Kak Roro ada di sini? Halo, Kak Roro? Kak Roro Ayu? Oke, lagi nggak di lokasi juga ya? Kalau gitu berarti kita coba bareng-bareng aja ya. Kalau untuk membuktikan PU-nya tak tereduksi, berarti sesuai definisi tadi, diambil sebarang A dan B di R dengan PU sama dengan A kali B. Nah, kita mau membuktikan, berarti kita membuktikan A unit atau B-nya unit, kan seperti itu. Nah, ketika kita punya U-nya unit, itu apa yang terjadi dengan persamaan PU sama dengan AB? Di
di sini sebenarnya kalau kita perhatikan karena dia unit, maka kita bisa kanselasi ya. Jadi kita kalikan U inverse, akibatnya P sama dengan A kali B kali U inverse. Nah, sifat ini P sama dengan ABU inverse itu yang nanti kita gunakan, gabungkan dengan sifat yang diketahui, yaitu P-nya itu tak tereduksi. Nah, berarti di sini ketika kita kelompokkan menjadi 2, A dikali BU, sementara P-nya tak tereduksi, berarti akibatnya apa? Pasti salah satu dari A dan BU inverse ini pasti unit kan? A-nya unit atau BU-nya unit. Nah, berarti kalau A-nya unit selesai, kita dapat salah satu syarat tadi. Tetapi kalau BU inverse unit, apakah B-nya unit? Kak Saiful, ada di lokasi nggak ya? Halo? Iya, Mas. Iya. Ya, nah, kalau BU inverse unit, apakah nanti B-nya unit? BU inverse unit, apakah B unit? Belum tahu deh, Mas. Oke. Tadi kalau U-nya unit, U inverse-nya unit bukan? Ada yang tahu? Iya. Iya. Ya, kalau U-nya unit, U inverse-nya juga unit. Karena tadi kita dapat U-nya unit, U inverse-nya unit, kita lihat di sini BU inverse-nya unit. Berarti BU inverse dikali BU inverse di inverse itu sama dengan 1. Nah, dari sini berarti B dikali U inverse kali BU inverse di inverse kan, itu juga sama dengan 1 kan? Kita bisa kelompokkan elemennya seperti ini. Berarti di sini kita lihat B-nya juga punya inverse. Inverse-nya apa? Yaitu elemen yang panjang ini. U inverse dikali BU inverse di inverse. Jadi ini akan menjadi inverse dari B. Berarti akibatnya ketika BU inverse itu unit, maka B itu akan menjadi unit juga. Jadi kita dapat ketika P-nya itu sama dengan ABU inverse, maka kita dapat A-nya unit atau B-nya unit. Terbukti goal kita tadi bahwa P kali U itu tak tereduksi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke. Untuk yang nomor 2 itu ini bisa dicoba, masih dengan definisi juga. Jadi mirip dengan nomor 1 lah. Nanti bisa di cara-cara sendiri. Kemudian yang nomor 3 itu ini juga pakai definisi ya. Kalau misalnya nanti ada waktu bisa kita bahas, tapi kita coba lanjut ke yang selanjutnya dulu. Tadi ada pesan sih dari Pak Topo untuk membahas yang apa tadi? Yang tentang ini. Goal kita yang kedua bahwa ketika R-nya DFT maka RX-nya akan menjadi DFT. Itu yang akan dibahas. Di sini kita bahas dulu step by step dari yang A sampai yang terakhir nanti yang F. Bahwa ketika R itu DFT, nanti kita lihat apakah RX-nya itu merupakan DFT juga. Nah, di sini step yang pertama adalah membuktikan bahwa GCD A1 sampai AN itu sama dengan 1 jika setiap elemen tak tereduksi P, nanti kita akan menemukan satu buah komponen dari A1 sampai AN, katakan AI, yang nanti tidak dibagi habis oleh P. Nah, ini masih straightforward sebenarnya, tapi kita coba cara-cara dulu. Kita coba untuk yang dari kanan, dari kiri ke kanan dulu. Dari kiri ke kanan berarti diketahui GCD A1 sampai AN itu sama dengan 1. Akan dibuktikan
untuk setiap P reduksi, saya tulisnya ir aja ya, irreducible. Untuk setiap P irreducible, terdapat I, sehingga P tidak habis membagi AI. Nah, di sini berarti step pertamanya adalah, sekali lagi step pertamanya adalah melihat di sini, berarti kita harus ambil sebarang P anggota R yang tak tereduksi. Ambil sebarang P tak tereduksi. Nah, untuk mencari AI yang bermasalah di sini, dalam arti yang tidak habis dibagi P, itu kita lihat dari sifat GCD-nya dulu. GCD dari A1 sampai AN itu 1. GCD itu kan tadi artinya adalah faktor persekutuan ya. Berarti, apakah P ini akan menjadi faktor persekutuan dari A1 sampai AN? Di sini kita tahu faktor persekutuan terbesarnya 1 ya. Mungkin nggak P itu akan menjadi faktor persekutuan dari A1 sampai AN? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Mbak Koirunisa? Ada di lokasi? Oh ya, silakan Bu Kartika, terima kasih. Mbak Koirunisa, apa ada di lokasi? Halo? Oke, sepertinya nggak ada di lokasi ya, mungkin lagi ke belakang. Kak Puput Oktaviani ada di lokasi? Halo? Oke, masih nggak ada di lokasi ya. Mungkin di sini dari teman-teman dugaannya gimana? Kalau misal kita punya GCD-nya 1, mungkin nggak P ini akan menjadi faktor persekutuan juga dari A1 sampai AN? Mungkinkah? Nah, jawabannya itu adalah tidak mungkin. Karena tadi faktor persekutuan terbesar aja 1. Sementara P ini kan irreducible ya, jadi dia tidak berasosiasi dengan 1. Jadi P bukan common divisor, jadi bukan faktor persekutuan dari A1 sampai AN. Akibatnya, karena bukan faktor persekutuan, ada salah satu dari A1 sampai AN yang tidak memiliki P sebagai faktornya. Berarti, sesuai definisi, berarti terdapat AI, katakan begitu, yang P itu tidak menjadi faktornya. Berarti, kita sudah sampai ke kesimpulan kita bahwa P tidak habis membagi AI untuk suatu AI. Berarti kiri ke kanan masih straightforward ya. Dari sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau belum, kita lanjutkan dari kanan ke kiri ya. Diketahui untuk setiap P anggota R yang irreducible terdapat I, terdapat I, sehingga P tidak habis membagi AI. Buktikan bahwa GCD dari A1 sampai AN itu adalah 1. Nah, tadi GCD itu adalah faktor persekutuan terbesar ya, yaitu kalau dari definisi yang tadi definisinya diberikan nggak ya? Jadi ini saya lupa kalau di pertemuan selanjutnya diberikan atau enggak. Yang jelas kita membuktikan bahwa kalau kita membuktikan GCD-nya itu A1 sampai AN itu sama dengan 1, artinya untuk setiap bilangan yang untuk setiap elemen non-unit non-zero itu katakan C di R, maka nanti C harus kita buktikan bahwa
dia bukan common divisor. Bagaimana cara membuktikan bahwa untuk setiap elemen non-unit non-zero, C bukan common divisor? Berarti kita ambil sebarang elemen C di R-nya tadi ya. Itu step pertamanya. Anggota R dan unit dan C-nya tak 0. Nah, kalau C-nya bukan unit dan tak 0, sementara R-nya itu kita punya suatu DFT, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Kak Tisa Sevira ada di lokasi? Ada. Ya, kira-kira apa yang terjadi dengan C? Kalau kita tahu apa tadi? R-nya DFT. Bisa definisi? Belum tahu, Pak, maaf. Oke. Kalau definisinya DFT tadi apa ya? C itu bisa dibuat faktorisasi tunggal. Ya, benar. Kak Saiful ya. Jadi C-nya itu dapat difaktorisasi dan faktorisasinya itu tunggal. Berarti C itu sama dengan C1, C2, sampai Cn. Dengan Ci-nya itu irreducible. Nah, sementara itu, tadi kita ketahui yang awal tadi. Untuk setiap P irreducible, pasti ada I yang tidak habis membagi P. Berarti, karena C1-nya irreducible, pasti terdapat AI1 yang nanti tidak habis membagi C1. Kemudian untuk untuk C2 terdapat AI2 dengan C2 tidak habis membagi AI2 dan seterusnya. Sampai Cn. Berarti kalau kita dapat C1 dia punya komponen yang tidak habis membagi, C2 kita punya komponen yang tidak habis dibagi, dan seterusnya. Akibatnya pasti terdapat pasti nanti untuk C ini sendiri pasti ada AI, katakan salah satunya saja, yaitu AI1 yang C-nya itu tidak habis membagi AI1. Cukup salah satunya aja nggak masalah. Jadi di sini terbukti bahwa C bukan common divisor dari A1 sampai AN. Akibatnya GCD dari A1 sampai AN itu sama dengan 1. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, kita lanjut ke yang B, step selanjutnya, yaitu kita membuktikan bahwa setiap polinomial itu dapat dinyatakan sebagai fx kali c gx, c kali gx, dengan c-nya itu konstanta dan gx-nya itu primitif. Nah, di sini konstanta maksudnya adalah polinomial berderajat 0 ya, jadi nggak ada unsur x pangkat 1, x pangkat 2-nya, tapi langsung c kali x pangkat 0, seperti itu. Berarti di sini untuk setiap fx, katakan yang pertama tadi kan kita jelas ya, ambil sebarang fx gitu. Nah, di sini fx anggota Rx itu lebih mudah kita nyatakan dalam bentuk koefisien ya. Katakan F0 plus F1X sampai Fn Xn. Nah, di sini kita tidak tahu apakah F0, F1 sampai Fn ini GCD-nya 1 atau tidak. Kan begitu. Kalau GCD-nya 1, berarti nggak masalah dong. Kita tinggal tuliskan Fx itu sebagai Fx kali 1. Satunya anggota R, Fx-nya primitif. Selesai. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika Fx-nya ini tidak primitif. Apa yang terjadi kalau dia tidak primitif? Kita kembali ke definisi.
fx-nya fx-nya primitif, itu berarti GCD-nya sama dengan 1. GCD dari F0 sampai Fn. Kalau fx-nya tidak primitif, berarti sebaliknya kan. Sebaliknya itu adalah GCD-nya tidak sama dengan 1. Apa yang terjadi kalau GCD-nya tidak sama dengan 1? Di sini ada Bu Tria Lestari, ada? Kak Tria Lestari, Bu Tria Lestari ada? Iya, Kak. Iya, Ya. Pak. Kira-kira di sini kalau dia GCD-nya tidak sama dengan 1, apa yang terjadi? Dia punya faktor persekutuan atau tidak? Punya, Kak. Ya, punya ya. Punya dan dia tidak sama dengan 1, apa namanya? Dia punya faktor persekutuan yang tidak sama dengan 1. Jadi terdapat, katakan C begitu, dengan C ini habis membagi F0, C habis membagi F1, sampai C habis membagi Fn. Dan karena dia menjadi faktor persekutuan yang tidak sama dengan 1, berarti di sini C habis membagi F0 itu artinya apa? F0 sama dengan C kali G1, katakan. G0. Kemudian F1 sama dengan C kali G1. Dan seterusnya sampai Fn sama dengan CGN. Berarti di sini kita dapatkan Fx sama dengan F0 jadi CG0, F1 jadi CG1, dan seterusnya sampai Fn menjadi CGN. Berarti di sini kita bisa dapat dia sama dengan C kali G0 plus G1 X sampai Gn X pangkat N. Nah, cukup straightforward ya untuk yang ini. Cuman untuk yang uniqueness-nya, jadi ketunggalannya, membuktikan C dan C aksen pasti berasosiasi itu yang nanti agak ini ya, mungkin agak perlu ide sedikit gitu. Nah, untuk membuktikan uniqueness-nya berarti kita katakan sesuai yang diketahui ya, jika ada C aksen dan G aksen yang memenuhi. Oh iya, sebentar, ada satu yang belum dibuktikan di sini. Ada satu yang kurang. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Ada yang kurang apa? NDG sama NDF sama. NDG sama NDF sama. Maksudnya apa ya namanya? Oh, ini derajatnya. Ya, derajatnya. Oke. Nah, kalau masalah derajatnya itu nggak masalah kita butuhkan sama atau beda, karena di sini yang jadi concern adalah si C dan GX-nya ya. C-nya udah kita tahu anggota R, tetapi GX-nya kita belum tahu primitifnya kan. Nah, itu yang sebenarnya jadi concern. Kalau di sini masalah pangkat N-nya itu pasti sama. Kenapa sama? Karena tadi memang kita ambilnya per koefisien. Jadi per suku kita faktorkan jadi CG0, CG1 sampai CGN. Karena kita ambilnya per suku, jadi di sini pangkat dari fx-nya nanti nggak berubah ketika kita ubah menjadi gx gitu. Gitu Saiful ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu selanjutnya? Oke, belum ada ya? Kalau begitu kita lanjut di sini. Untuk membuktikan GX-nya itu primitif, berarti membuktikan GCD-nya G0 sampai Gn itu sama dengan 1. Andaikan, di sini kita punya C-nya itu menjadi faktor persekutuan dari F0 sampai Fn. Kita bisa ambil yang terbesar atau enggak untuk C-nya? Bisa dong, karena tadi, apa namanya, daerah faktorisasi tunggal itu pasti setiap dua elemen memiliki GCD. Begitu juga setiap beri enggak elemen, F0 sampai Fn pasti memiliki GCD. Berarti di sini terdapat C-nya itu kita bisa pilih, bukan maka ya, terdapat C, bisa kita pilih C-nya itu adalah merupakan GCD dari
F0 sampai Fn. Itu bisa kita pilih. GCD di sini yang dimaksud adalah ketika ada faktor lain, katakan C aksen, untuk setiap C aksen yang memiliki sifat sama, dalam artian dia menjadi common divisor, maka C aksen ini harus lebih kecil dari C. Berarti C aksen harus membagi habis C. Begitu. Itu yang dimaksud dengan greatest common divisor. C-nya harus menjadi lebih besar dari yang lain. Harus dapat dibagi dengan faktor-faktor yang lain, seperti itu. Nah, di sini kita tulis andaikan G0 sampai Gn itu GCD-nya tidak sama dengan 1, maka nanti dia punya faktor persekutuan lagi. Faktor persekutuannya tadi tak 0, sesuai tadi jawaban dari Kak Tria Lestaria. Ya, betul. Karena dia GCD-nya tidak sama dengan 1, maka kita punya faktor persekutuan lagi. Katakan D. Jadi G0 sama dengan DH0, G1 sama dengan GH1, atau kalau kita tulis dalam relasi habis membagi, kita punya D habis membagi G0, D habis membagi G1, sampai D habis membagi Gn. Yang artinya, kita dapat faktorkan ini lagi menjadi C kali D kali suatu HX. Tapi kalau seperti itu berarti C-nya tidak menjadi faktor persekutuan yang terbesar. Karena ada yang lebih besar di sini, yaitu C kali D. Karena nanti berarti CD-nya habis membagi F0, habis membagi F1, sampai habis membagi Fn. Ini kontradiksi dengan yang kita punya, bahwa C-nya itu harus menjadi faktor persekutuan terbesar. Kalau ada yang lebih besar, oh berarti ada yang salah ini. Maka pengandaian tadi kita ingkari. Karena tadi pengandaian tadi mengakibatkan kontradiksi, yaitu adanya CD yang lebih besar dari C, maka kita dapat pengandaian yang kita ingkari, kita dapat GCD dari G0 sampai Gn, itu adalah sama dengan 1. Berarti Gx-nya primitif, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke uniqueness-nya. Kita buktikan ketunggalan dari C dan Gx. Kalau tadi ada C aksen dan G aksen yang memiliki sifat sama, apa yang terjadi? Di sini, nah, ketika ada C aksen, G aksen X yang punya sifat sama dengan F, X dua-duanya, jadi F sama dengan CGX, sama dengan C aksen G aksen X. Nah, maka nanti sesuai definisi UFD, nanti coba dicoret-coret sendiri, bahwa nanti C dan C aksen pasti berasosiasi. Kenapa begitu? Karena di sini kan kita tahu CG0 itu kan berarti harus sama dengan C aksen G aksen 0. CG1 sama dengan C aksen G aksen 1. Dan seterusnya sampai CGN sama dengan C aksen G aksen N, begitu. Nah, ini nanti kita gunakan sifat DFT dari R-nya. Karena ini kan sudah per elemen di R nih, tidak menjadi polinomial lagi. Nah, itu yang nanti kita gunakan. Di sini kan sama dengan F0. Padahal F0-nya tadi anggota DFT. Berarti faktorisasi di sini pasti tunggal dong. Berarti pasti dia akan berasosiasi dengan either berasosiasi dengan G0 aksen atau berasosiasi dengan C aksen. Kalau C itu nanti apakah nanti berasosiasi dengan G0 aksen atau berasosiasi dengan C aksen? Nah, ini yang ini harus dibuktikan. Kalau dia berasosiasi dengan G0 aksen, nanti akan terjadi apa? Ini coba dicoret-coret sendiri. Kalau misal sudah, nanti bisa kita buktikan bahwa C berasosiasi dengan C aksen. Begitu. Ini menggunakan suku-suku yang lain juga ya. Nanti bisa dicoret-coret sendiri, bahwa nanti kita dapat C akan berasosiasi dengan C aksen. Karena nanti C berasosiasi dengan C aksen, berarti C sama dengan C aksen U, kan seperti itu. Untuk suatu U-nya unit. Nanti bisa kita dapat
ini bisa kita balik juga ya. C aksen sama dengan CU untuk suatu unit. Berarti di sini C aksen G aksen X itu sama dengan CU G aksen X. Padahal tadi C aksen G aksen X itu sama dengan CGX ya. Berarti di sini kita kanselasi C-nya boleh kan? Karena C-nya tak 0 tadi. Jadi kita dapat U G aksen X sama dengan GX. Akibatnya, karena U-nya unit berarti GX dan G aksen X berasosiasi. Seperti itu. Itu untuk yang B. Kemudian kita lanjutkan ke yang C, tapi coba saya tanyakan dulu. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk yang tadi sebelumnya sudah kita bahas? Belum ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke poin C. Buktikan bahwa jika fx gx-nya primitif, maka fx kali gx itu juga primitif. Nah, membuktikan primitif itu seperti apa caranya? Tadi definisi primitif, kita kembali lagi ya. Definisi primitif itu adalah ketika, saya panggil aja. Di sini, Ibu Merita, Kak Merita, masih ada di lokasi? Halo? Oke, Kak Askia ada? Askia Khairul Jamil? Ada, Pak. Ya. Definisi primitif tadi apa? Fx primitif, katakan F0 plus F1x dan seterusnya sampai Fnx primitif, itu jika dan jika apa tadi? Ingat tadi, Kak Askia? Nggak ingat, Pak. Kalau nggak ingat, bisa dibuka aja filenya yang di atas. Jadi primitif itu adalah ketika gimana? Yang sama dengan 1 tadi. Kak Risa ya? Ya, yang sama dengan 1 tadi, yaitu GCD dari koefisiennya kan. GCD dari koefisien F0 sampai Fn itu sama dengan 1. GCD dari F0 sampai Fn itu sama dengan 1. Oke, betul ya Kak Askia dan Kak Risa tadi. Begitu juga dengan GX. Kita tahu GX primitif berarti GCD dari G0, G1 sampai GNX pangkat N itu adalah sama dengan 1. Oh, mohon maaf, bukan X pangkat N-nya ya, tapi G0 sampai Gn-nya aja. Itu sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi dengan Fx Gx? Gimana kita membuktikan primitif? Berarti satu-satunya cara untuk, bukan satu-satunya cara sih. Berarti, cara yang bisa kita coba untuk membuktikan dia primitif adalah dengan mencari per koefisiennya. Ada yang tahu koefisien dari Fx kali Gx itu apa? Di sini ada Bu Krista Yulita ada. Saya coba tanya ke Bu Sri Rosdiana. Oh, enggak. Saya coba ke teman-teman yang bukan dosen aja deh. Kalau dosen, insya Allah saya yakin bisa mengikuti. Kalau dari teman-teman, siapa nih yang tadi belum ada? Kak Musang sudah ada di lokasi? Halo? Oke, belum ada di lokasi ya. Kak Caroline masih ada di lokasi? Ya, masih. Ya. Di sini Fx kali Gx, koefisiennya apa? Hasilnya apa ini kalau kita kalikan? Berarti F0 G0. Oke. Plus? F1 G1 dan seterusnya plus Fn Gn. Oke. Di sini perkalian yang suku pertama udah betul ya, F0 kali G0. Untuk perkalian suku X pangkat 1, ingat di sini distributif ya, perkalian polinomial. Jadi F0 kali G1 ditambah F1 kali G0. Jadi kita dapat F1 G0 ditambah F0 G1 X, begitu. Ini teman-teman udah ingat semua kan? Oke. Seterusnya kita dapat F2 G0 tambah F1 G1 tambah F0 G2 X pangkat 2. Begitu juga seterusnya. Sampai nanti ada pangkat tertingginya yaitu Fn kali G
N X pangkat N. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa Fx dan Gx bisa jadi derajatnya beda. Benar nggak? Benar. Bisa jadi derajatnya beda. Kalau begitu, kita ganti dong. Oh, ini jangan diganti Gnx pangkat N. Kita pakai variabel yang berbeda. Katakan M. Jadi Gm X pangkat M. Kita dapat GCD G0 sampai Gm sama dengan 1. Kemudian pangkat tertingginya adalah Gm X pangkat N plus M. Begitu. Ini hasil perkalian polinomial ya. Jangan lupa teman-teman. Jadi perkalian polinomial kan dia distributif ya. Jadi perkaliannya bukan per koefisien langsung gitu. Dari Kak Caroline untuk derajat fx apakah harus sama? Belum tentu ya, karena kita ambil sebarang fx-nya gx-nya di sini. Gitu. Jadi di sini derajatnya bisa berbeda, katakan m gitu. Kemudian ketika kita sudah tahu koefisiennya, kita lihat bagaimana untuk membuktikan GCD-nya sama dengan 1. Kembali lagi ke nomor A tadi. Untuk membuktikan GCD sama dengan 1, kita ambil sebarang P tak tereduksi, buktikan bahwa ada komponen AI yang tidak habis dibagi oleh P. Gitu. Nah, berarti di sini diambil sebarang P tak tereduksi. Nah, setelah kita mendapatkan P tak tereduksi, sementara GCD-nya dari F0 sampai Fn sama dengan 1, itu apa yang terjadi? Kita kembali ya ke yang diketahui tadi. Kak Saiful masih ada di lokasi? Kira-kira kalau GCD F0 sampai Fn sama dengan 1, apa yang terjadi dengan P-nya? Halo Kak Saiful, ada di lokasi? Yes. Ya, nah. P tidak membagi FI untuk salah satu I. Oke, betul ya. Untuk salah satu FI pasti ada yang tidak habis dibagi oleh P. Berarti di sini kita dapat terdapat FI yang tidak habis membagi P. Begitu juga untuk G ya, betul. Tadi yang dijawab oleh Saiful, berarti P juga ada yang, berarti G sesuatu juga ada yang tidak habis dibagi oleh P. Tapi di sini bisa aja berbeda ya, seperti tadi dibahas oleh Caroline, FI dan GI-nya itu, I-nya bisa jadi beda. Di sini kita tulisnya beda ya, dari Kak Caroline tadi, katakan GJ. Jadi P tidak habis membagi FI, P tidak habis membagi GJ. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Oh, berarti kita bisa lihat koefisiennya dong. Koefisien dari X pangkat I plus J itu nanti adalah F0 G pangkat I plus J, kemudian ditambah F1 GI plus J min 1, dan seterusnya sampai nanti ada satu titik kita akan menemukan FI GJ di tengah-tengah. Seperti halnya tadi yang F1 G0, F0 G1, F2 G0, F1 G1, F0 G2. Itu kita pasti akan menemukan yang tadi pangkatnya adalah I dan J. Nanti bisa kita teruskan sampai FI plus J G0. Nah, ini yang akan menjadi perhatian kita. Kita akan membuktikan dugaan kita bahwa P tidak habis membagi koefisien ini. Gimana cara membuktikan itu? Nah, di sini selain kita mendapatkan P tidak habis membagi FI, P tidak habis membagi GJ, itu kita perlu perhatikan juga bahwa bisa jadi FI yang memenuhi ini itu ada banyak. Nggak cuma satu FI, ada FI1, ada FI2, dan seterusnya. Begitu juga GJ-nya. GJ-nya bisa jadi nggak cuma satu. Bisa aja GJ1, GJ2, GJ3, banyak. Nah, karena bisa banyak, kita ambil yang paling kecil. Kita ambil paling kecil artinya adalah P habis membagi F0, P habis membagi F1, sampai P habis membagi FI-1. Jadi untuk koefisien sebelum-sebelumnya, itu dia habis dibagi oleh P. Begitu juga yang G. P
P habis membagi G0, P habis membagi G1, sampai P habis membagi GJ-1. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Nah, kita bisa pisah pisah suku yang panjang ini menjadi 3 bagian. Bagian FIGJ-nya sendiri, bagian yang sebelumnya sendiri, dan bagian yang setelahnya sendiri. Bagian yang sebelumnya itu F0 GI plus J dan seterusnya sampai yang paling terakhir apa ini? Kan kita F0 sampai FI ya, berarti sebelumnya ada FI-1 dong. Betul, ada FI-1, saya hapus dulu. FI-1 G, katakan J plus 1 ya berarti di sini ya. Nah, betul. Karena kalau mengurutkan kan seperti itu. Berarti kita dapat F0 sampai FI-1 di sini habis dibagi oleh P. Berarti keseluruhan suku ini juga habis dibagi oleh P. Begitu juga yang kanan. Kita punya G0 kali FI plus J, G1 kali FI plus J-1, seterusnya kita urutkan sampai mentok GJ-1. Mentok GJ-1 berarti di sini FI plus 1 ya. Nah, kita ada G0, ada G1, sampai GJ-1. Kita tahu mereka semua habis dibagi oleh P. Berarti P juga habis membagi FI plus 1 GJ-1 plus dan seterusnya sampai FI plus J G0. Berarti suku yang kanan habis membagi P, suku yang kiri habis, suku yang kanan habis dibagi P, suku yang kiri juga habis dibagi P. Kita tahu bahwa berarti di sini muncul masalah. Bagaimana dengan FIGJ-nya? Sementara kita tahu tadi FI-nya tidak habis membagi P, FI tidak habis dibagi P, GJ tidak habis dibagi P. Berarti FIGJ itu juga tidak habis dibagi P. Berarti keseluruhan suku ini kita dapat tidak habis dibagi P juga. Berarti P tidak habis membagi koefisien X pangkat I plus J, yaitu F0 GI plus J sampai FI GJ. Begitu. Artinya, kita dapat untuk setiap P terdapat, katakan HI-nya ini adalah F0 GI plus J plus seterusnya sampai FI GJ dan seterusnya, sehingga dia tidak habis membagi P. Akibatnya sesuai yang A tadi kita dapat bahwa GCD dari koefisien Fx-Gx itu adalah sama dengan 1. GCD itu tadi sama dengan 1. Terbukti bahwa Fx kali Gx itu juga menjadi polinomial yang primitif. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, sudah jam 11:03 ya. Untuk yang D dan E itu sebenarnya bisa dibaca di Fralik ya. Saya coba stop sharing dulu dan saya coba buka Fraliknya. Nanti kalian, Bapak Ibu dan teman-teman bisa buka di bukunya Fralik di sini. Ini yang membahas soal ini adalah di teorem, lemma 45.27. Lemma 45.27 ini. Ini yang tadi belum kita bahas. Yang kita sudah bahas tadi adalah sampai 45.25. Ini bisa diikuti kalau misal tadi masih ada yang kurang paham, itu bisa ditanyakan dan bisa diikuti juga dari bukunya Fralik di sini. Yang D itu mengikuti teori lemma 4527 dan yang E itu nanti akan mengikuti teorema 45.29. Begitu. Soal latihannya juga bisa dicoba oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Kan tadi kita sudah bahas sampai nomor ini ya, nomor 11 ya. Untuk yang nomor 5 ini, step-stepnya coba diikuti. Bagaimana untuk membuktikan unitnya hanya ini, itu stepnya persis seperti ini. Jadi bisa dicoba oleh teman-teman. Begitu juga untuk nomor 6 dan nomor 7. Itu.
Kemudian yang belum dibahas tadi adalah nomor 8 dan 9 itu, oh iya, yang nomor 8 ini cukup mudah ya. Karena di sini tidak ada X, maka faktorisasi dari X pangkat 6 yang mungkin adalah X pangkat 2 kali X pangkat 2 kali X pangkat 2. Benar ya? Ada lagi faktorisasi yang mungkin? Ada, yaitu X pangkat 3 kali X pangkat 3. Tetapi kita harus membuktikan apakah X pangkat 2 dan X pangkat 3 ini irreducible ya. Itu yang perlu dibuktikan nanti. Dengan definisi irreducible tadi, oke? Begitu juga untuk nomor 9, itu nanti X-nya kita perhatikan bisa difaktorkan menjadi X pangkat setengah kali X pangkat 2. Nanti X pangkat 2 dipecah lagi, jadi X pangkat 2 per 3, X pangkat 3. X pangkat 3 dipecah lagi, jadi X pangkat 3 per 4, X pangkat 4, dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini sebelum kita akhiri? Kalau belum ada, oke, coba kita akhiri ya. Bisa ditanyakan juga di elok, nggak masalah, ada tempat pertanyaan di situ. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf atas kesalahan kata saya. Kita bertemu lagi besok materi tentang modul faktorisasi tunggal. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oh iya, di sini karena tadi Pak Uha pesan ya, karena Pak Uha juga lagi berada di luar, jadi teman-teman bisa langsung live dan bisa diakhiri tutorial kita hari ini. Dan bisa tanyakan juga ya di elok dan di email seperti biasa. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima Mas. kasih. Ya, sama-sama Kak Saiful. Oke.